modem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Telah masuk ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan insyaallah ta'ala kita dapat memberikan jawaban sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bersandar kepada ilmu bil kitab was sunnah. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah saya harus membuang foto-foto pernikahan dan foto-foto kenangan saya dengan istri Allah yarhamuha, yaitu istrinya, yakni maksudnya bisa disimpan di album foto ataupun yang biasa disimpan di album foto dan laptop. Barakallahu fiik. Apabila seorang telah meninggal dunia, apakah kemudian gambar fotonya tidak boleh disimpan? Hal ini ada pertanyaan serupa yang juga ditanyakan kepada islamweb.net, yakni pembahasan tentang jawaban tentang fatwa yang dalam pertanyaan ini hampir serupa. Maka dijawab oleh pihak Islam Web atau admin dari Islam Web. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Apabila gambar tersebut dibuat dengan tangan, artinya lukisan, maka ini nggak boleh disuruh membuatkannya. Tidak boleh untuk membuatkannya atau melukiskannya, dan tidak pula menyimpannya. Baik itu gambar orang yang sudah meninggal, mayat, ataupun untuk yang selainnya. Karena menyimpan gambar-gambar makhluk bernyawa yang diperoleh atau dihasilkan dari melukis termasuk ke dalam keumuman haramnya menggambar. Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal itu, yang insya Allah ada beberapa hadis yang akan kita sebutkan padanya. Adapun foto ataupun fotografi, gambar yang diperoleh dengan fotografi, yaitu yang dibuat dengan kamera atau video, maka ini telah terjadi persisian pendapat atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer, muasirin. Mereka yang melarang menyimpan foto-fotografi ini melihat kepada keumuman hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang menggambar, taswir. Seperti contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun, muttafaq alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, para malaikat tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al musawwirun, rawahu Muslim. Bahwa manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat nanti mereka orang-orang yang al musawwirun, yaitu orang yang membuat gambar. Ini dipandang secara umum baik menggambar dengan tangan, melukis, ataupun dengan alat, yaitu kamera atau video dan sejenisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, muttafaqun alaih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pemilik gambar-gambar ini, yaitu pembuat gambar-gambar ini, yaitu maksudnya di sini membuat gambar-gambar ini, yang oleh para ulama dari kelompok pertama ini memandangnya yaitu baik menggambar dengan tangan, melukis, ataupun dengan alat.
bahwa pemilik atau pembuat gambar ini yu'adzabuna yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti mereka akan disiksa. Fayuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Yani mereka diperintahkan untuk menciptakan roh dan diberikan kepada gambar-gambar yang mereka buat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali, "Alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah." Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengutus beliau kepada satu negeri untuk memerangi penduduknya yang tidak beriman dan menaklukkan mereka, maka Nabi berpesan, jangan engkau meninggalkan satu surah, satu gambar ataupun patung, melainkan engkau hancurkan gambar atau patung itu. Wala qabran musyrifan, dan jangan kau biarkan satu kuburan yang dibuat bangunan tinggi, illa sawaitau, kecuali engkau meratakannya, yaitu tidak memberikan gundukan pada kuburan tersebut kecuali yang sewajarnya, yaitu satu jengkal menurut sebagian ulama. Nah, ini qala ahlu hadzal qaul, para ulama yang mengatakan pendapat ini mengatakan bahwa ilatnya, yaitu alasan diharamkannya gambar, yaitu karena ia menyerupai penciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena pada perbuatan gambar itu ada perbuatan membuat gambar, atau baik dengan tangan maupun dengan kamera, itu ada perbuatan menyerupai atau menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dialamkan. Wa alaihi, maka berdasarkan ini, alasan ini, menurut mereka para ulama golongan pertama ini, yuhramu kullu anwa'it taswir, diharamkan segala bentuk gambar, foto-foto kah atau lukisan-lukisan dari makhluk bernyawa. Bistisna'i daruri, dengan tetap memberikan pengecualian untuk hal-hal yang darurat, seperti untuk KTP atau paspor atau ijazah atau yang sejenisnya yang diperlukan di dalam urusan administrasi. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, golongan kedua mengatakan yang membolehkan. Ia mengatakan bahwa mengambil gambar dengan alat kamera atau video bukan termasuk perbuatan menyerupai penciptaan Allah atau menandingi ciptaan Allah. Karena sungguhnya kamera mengambil hanya termasuk ke dalam kategori memindahkan bentuk yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla melalui alat kamera ataupun alat video. Faya intibaun, ini adalah mencetak, bukan perbuatan dari seorang hamba pada pembentukan gambar tersebut. Dilihat dari sisi makna gambar. Ini alasan dari kelompok ulama kedua yang memandang tidak mengapa gambar itu. Dan beliau mengatakan juga, artinya ulama ini mengatakan juga bahwa hadis-hadis yang tersebut di dalamnya larangan menggambar atau membuat gambar, itu dimaksudkan adalah gambar yang dibuat dengan lukisan, dengan tangan. Yang hal itu berarti ada, yaitu upaya menyerupai, menandingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa idza lam tad'ul haja ila hadan naw' min at-taswir fala syakka annal aula tarkuhu bu'dan an syubha wa khaufan min ayyakuna mimma huwa dakhilun tahta umumil ahadis. Kalau tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan pada gambar sejenis ini, yaitu membuat gambar-gambar ini, maka tidak diragukan lagi bahwa yang terutama adalah meninggalkannya, yaitu untuk menjauhkan dari syubhat, serta menjauhkan dari serta untuk menghindari kekhawatiran min ayyakuna mimma huwa dakhilun, agar menghindari atau mengkhawatirkan jangan-jangan memang menggambar itu termasuk ke dalam kategori yang dilarang di dalam hadis-hadis yang menunjukkan pelarangan tentang gambar tersebut. Jadi apabila foto-foto tersebut memang tidak ada hajatnya, tidak ada perlunya, maka meninggalkannya itu lebih utama, yaitu tidak menyimpannya. Kemudian bahwa letak perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama huwa
ma idalam takuni surah qad uttukhidat mimma la yajuzu nadhar fihi, qad ukhidat mimma la yajuzu nadhar fihi, yakni apabila gambar tersebut diambil dengan cara la yajuzu nadhar ilaihi, yang tidak dibolehkan untuk dipandang, yaitu seperti foto perempuan yang menampakkan aurat, yang memfoto bukan dari mahramnya. Fa idza ukhidat mimma la yajuzu nadhar ilaihi kataswirin nisa li ghairi darurah, yaitu foto yang diambil atau gambar yang diambil dengan cara yang tidak dibolehkan atau dengan hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilihat, seperti memfoto perempuan untuk tidak tujuan yang diperlukan. Wa asyad minhu taswirul aurat, apalagi sampai menggambar atau melukis atau memfoto gambar-gambar yang menampakkan aurat, gambar-gambar yang menampakkan aurat wanita. Maka pada saat itu dalam segala keadaan, baik itu dengan foto apalagi dengan lukisan tangan, haram, tidak boleh. Bal ini termasuk ke dalam dosa besar dan termasuk ke dalam bab keburukan dan fitnah. Dan tidak ada bedanya baik itu foto orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Jadi untuk foto-foto seperti wanita yang menampakkan aurat dan sebagainya, yang tidak ada kepentingan. Akan tetapi yang paling dibutuhkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, yaitu untuk dibanyak-banyakin didoakan, dimohonkan ampunannya, diberikan, artinya bersodakoh dengan atas namanya. Karena dengan doa dan sodakoh tersebut itu lebih bermanfaat bagi si mayat dibandingkan menyimpan fotonya. Karena menyimpan fotonya, bila tidak ada keperluan, kadang-kadang itu juga menjatuhkan kepada pengagungan daripada foto tersebut. Seperti yang terjadi pada sebagian foto yang diagungkan orangnya di masa hidupnya. Bahkan kadang orang yang masih hidup juga orang itu sudah dikultuskan sehingga fotonya pun diagung-agungkan, sehingga ada bentuk pengagungan yang sifatnya sudah peribadatan kepada foto yang digambar tersebut, baik itu masih hidup maupun mati. Dan ini yang harus dihindari. Maka wala yang bagi ayat tarifa fi man ihtifat bi suratil mauta saddan li hadhihi dariyah. Kalau tujuannya adalah untuk menghindari kemudaratan yang bisa terjadi dengan menyimpan foto, maka membuang foto itu lebih utama. Membuang foto itu lebih utama. Namun bila tidak akan menimbulkan, maka itu sesuatu yang tidak bermanfaat, seminimalnya maka dia adalah sesuatu yang makruh. Apalagi bila di dalam pertanyaan di sini sang penanya merasa kadang timbul kesedihan ulang. Nah, ini akan menimbulkan ratapan. Maka yang lebih baik adalah menghapuskan dari gambar di laptop ataupun di kamera di HP, agar tidak terus terbayang-bayang yang demikian itu. Yang dipentingkan adalah mendoakannya, mohonkan ampunan baginya, bersedekah atas namanya. Hadza wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, apakah anak laki-laki dewasa dari kakak istri saya adalah mahram untuk istri saya? Iya, mahram, karena anak laki-laki dewasa kakak istri artinya keponakan istri. Maka keponakan istri baik laki-laki maupun perempuan, maka itu adalah mahram. Artinya mereka boleh bersentuhan, bersaliman, karena hakikat keponakan sendiri itu adalah anak. Nah, seperti anak. Sebagaimana Nabi mengatakan al-khalah al-um, bahwa derajatnya bibi itu saudari perempuan dari ibu itu seperti ibu kandung, yaitu ketika seorang sudah tidak punya ibu kandung, maka yang paling patut untuk dibaktiin, artinya diperlakukan dengan bakti, itu adalah saudari ibu, yaitu bibi dari ibu. Ini yang terutama. Maka
ini hakikatnya adalah bahwa keponakan bagi istri, meskipun itu laki-laki, dia adalah mahram. Maka boleh dia mendampingi, menemani istri kita, misalnya untuk satu hajat di mana saat itu kita tidak ada. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Karena termasuk hal-hal yang mahram, sebagaimana tersebut sangat banyak yang sudah disebutkan dalam kitabullah dan juga di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak sendiri, saudara kandung, dan juga anak dari saudara kandung. Maka di sini anak dari saudara kandung, yaitu anak dari kakak istri, bagi istri itu adalah saudara, keponakan, maka dia adalah mahramnya. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini pertanyaan ketiga, adakah keutamaan menjadi imam sholat berjamaah? Ini pertanyaan dari Abu Naila. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Keutamaan menjadi imam. Ada pertanyaan serupa di Islam Web juga yang ditanyakan tentang keutamaan menjadi imam. Yang ditanyakan apakah menjadi imam itu ada keutamaan? Jelas insya Allah itu ada. Lalu timbul pertanyaan kedua, hal lahu mithlu ajril musallin am aksar? Apakah dia mendapatkan pahala orang yang berjamaah dengannya sama ataukah lebih banyak? Dalam masalah ini ada jawaban yang sedikit rinci, tapi ini akan memberikan gambaran yang jelas bagi kita insya Allah. Admin daripada Islam Web ini menjawab, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Maka sungguhnya menjadi imam sholat adalah tugas yang mulia dan merupakan tugas yang ada keutamaan yang besar. Karena seorang imam itu menanggung sholat makmum, menanggung sholatnya makmum, jamaah. Dan ini adalah tugas bagi para imam yang mengajak kepada kebajikan dan perbaikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Syarhul Umdah, telah diriwayatkan dari Dawud bin Abi Hind, beliau berkata, Huddistu anna rajulan, diceritakan kepadaku ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu berkata, murni bi'amalin a'malu. Ya Rasulullah, perintahkanlah aku untuk suatu pekerjaan yang dapat aku lakukan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini, kun imama kaumika. Jadilah kamu imam bagi kaummu. Qala, maka berkata sahabat Nabi ini, fa illam aqdir, bagaimana kalau aku nggak mampu ya Rasulullah? Qala fakun muadzinahum. Kalau kamu tidak mampu menjadi imam mereka, maka jadilah kamu sebagai muadzin mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id. Sampai kepada perkataan Syekhul Islam, adapun imamatu sallallahu alaihi wasallam wa imamatul khulafa ar-rasyidin, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dan juga para khulafaur rasyidin menjadi imam, maka famasalul imarah wal qadha, ini adalah sebagai perumpamaan kepemimpinan mereka di dalam pengaturan umat dan peradilan. Karena sungguhnya al-wilayat, apabila wilayah itu kepemimpinan itu apabila itu genting dibutuhkan, maka tidak boleh dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kemampanan di dalam hal tersebut, keahlian. Maka di sini tidak dibenarkan bagi seseorang untuk masuk ke dalam wilayah seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun para khulafaur rasyidin kecuali dengan izin mereka. Seperti Nabi mengizinkan siapa yang akan menduduki imam di dalam salat ketika beliau berhalangan hadir. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasatun min kisbanil misk yaumal qiyamah. Ada 3 hal yang ia termasuk dikatakan kusbanul misk, yaitu gunung misik. Gunung misik, tumpukan minyak misik yang artinya besar seperti gunung pada hari kiamat nanti. Yang pertama, abdun adda haqqallah wa haqqa mawalih. Seorang hamba yang yaitu hamba sahaya yang ia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya.
Wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Wa hum bihi radun. Dan seseorang yang ia mengimami kaum, mengimami suatu kaum dan mereka ridho dengan keimamannya. Ini ia menjadi imam dan diridhoi oleh jamaahnya, oleh kaumnya. Wa rajulun yunadi bi shalawatil khamsi fi kulli yaumin wa lailah. Dan orang yang ketiga adalah yang menyeru kepada sholat 5 waktu di setiap hari dan setiap malam. Artinya menjadi muadzin. Maka 3 profesi ini adalah profesi yang paling bagus. Ia nanti akan, profesi ini akan menjadi seperti minyak gunung, yang gunung minyak misik, yaitu menunaikan hak Allah ketika kita bekerja sebagai manusia bawahan dari atasan kita. Kita menunaikan hak Allah dan juga tetap menunaikan hak Tuhan kita. Kedua, tapi di sini syaratnya dalam hadis ini adalah seorang budak sahaya yang dia menunaikan hak Allah dan tetap menunaikan hak dari tuannya. Kemudian yang kedua yaitu seseorang yang menjadi imam bagi suatu kaum dan mereka ridho. Artinya dia menunaikan dengan baik dan benar dan adil sehingga kaum itu ridho dengan keimamannya, dengan kepemimpinannya dan keimamannya di dalam sholat. Dan yang ketiga, seorang yang menyeru kepada sholat, yaitu mengumandangkan adzan 5 waktu. Ini menunjukkan keutamaan seorang imam dan keutamaan seorang muadzin serta keutamaan seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Maka bersandarkan kepada hal ini, imam di dalam sholat itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan imam serta makmum keduanya saling berserikat di dalam pahala, karena masing-masing dari imam dan makmum menjadi sebab bagi keutamaan lainnya. Imam tidak akan jadi imam kalau tidak ada makmum. Demikian pula makmum tidak akan menjadi makmum kalau tidak ada imam. Maka keduanya saling mengisi, terutama di dalam memperoleh keutamaan dari sholat berjamaah. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdissalam di dalam fatwanya. Kemudian berdasarkan apa yang sudah disampaikan tentang keutamaan imam dan anjuran untuk menjadi imam, sebagaimana yang tersebut di dalam banyak hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, wallahu alam, bahwa pahala imam yang sempurna karena keahliannya sebagai imam, memang dia pantas menjadi imam. Seorang imam yang dia memiliki kriteria keimaman yang tepat, kemudian dia menjadi imam, dan ia ingin semata-mata menjadi imam karena ingin mendapatkan pahala, kemudian min ajril makmum, maka dia pahalanya akan lebih banyak dari pahalanya makmum, karena dia mendapatkan pahala bagi setiap makmum yang melaksanakan sholat bersamanya. Wa yasta'nis li hada bi qauli ba'dil fuqaha innahu idza tashaha man hum mustawuna fil ahliyati lil imamah min ajlil husul ala hizati thawab ukri'a bainahum. Nah, ini ada lagi timbul pertanyaan baru yang diajukan kepada sebagian ulama, bagaimana apabila ada 2 orang atau lebih yang mereka memiliki keahlian yang sama di dalam berimam. Sama-sama mereka ini patut menjadi imam. Dan mereka semuanya, orang-orang ini berharap menjadi imam dalam rangka mendapatkan pahala. Maka ketika ada terjadi semacam kayak perebutan imam, bukan dalam rangka mencari kesohoran atau pengaruh, namun semata-mata ingin mendapatkan pahala dari kedudukan sebagai imam, maka dilakukan undian di antara mereka. Di antara mereka diundi, siapa yang keluar sebagai namanya, maka dia menjadi imam bagi sholat mereka. Ini disebutkan oleh Al-Khalil Al-Maliki di dalam mukhtasarnya. Wa intasyaha musawuna lalikibrin balitollah bisawab wa nahwi dzalika minal aghradi syariah ukturi'u. Jadi kalau ada beberapa imam yang mereka sebanding dan saling berebut untuk menjadi imam, bukan karena ingin sombong tapi karena ingin mendapatkan pahala,
atau yang sejenisnya dari tujuan-tujuan yang disyariatkan, maka dilakukan undian di antara mereka. Demikian itu perkataan Khalil yang juga digabungkan dengan perkataan sebagian para pensarahnya. Wallahu a'lam. Jadi intinya bahwa jelas bahwa menjadi imam itu ada keutamaan besar dan lebih besar daripada keutamaan menjadi makmum. Tapi dengan syarat bahwa dia telah memiliki keahlian di dalam berimam, yaitu mengetahui bacaan yang benar, yang baik, dan mengetahui hukum-hukum sholat. Sholat yang fardu, termasuk rukunnya, syaratnya, syarat sahnya sholat, sunnah-sunnahnya, dan mengetahui makruh-makruhnya. Kemudian juga mengetahui hukum dalam sholat berjamaah. Sehingga ia dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan baik, menjadi imam yang baik dan dicintai. Sebab seseorang yang menjadi imam bagi satu kaum yang kaum tersebut membencinya karena kekurangannya tapi memaksakan diri menjadi imam, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Kemudian pertanyaan yang keempat, ada pertanyaan sedikit panjang tapi telah diringkas oleh akhwanina, salah satu dari saudara-saudara kita. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan di sini kakak ipar saya, sebut saja H, menikahi kakak kandung saya yang sebelumnya seorang janda cerai hidup yang memiliki 2 orang anak. Ini kakak ipar menikahi kakak kandung. Nah, ketika bercerai, kakak kandung ini bercerai dengan mantan suami, menyatakan tidak akan bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya, yaitu anaknya sendiri. Karena alasannya perceraian itu datangnya adalah pihak istri, artinya dari kakak penanya di sini, si istri. Di lain pihak, ketika si kakak dari penanya di sini, ada H, ini ada sebut aja H ipar daripada penanya di sini, mengajak menikah kakak saya, dia menyanggupi untuk menafkahi kakak saya beserta anak-anaknya. Namun setelah menikah, H berlepas diri atas janjinya tersebut. Bahkan untuk nafkah kepada istri, yaitu kakak saya, H cenderung kurang serius. Mengingat dia sendiri hingga saat ini hidup satu atap dengan ibu dan kakak kandungnya yang perempuan, yang mayoritas menjadi penopang perekonomian kehidupan H. Artinya dia sendiri masih belum mampu. Dan ada catatan tambahan bahwa salah satu anak kakak kandung saya, yaitu keponakan saya penanya di sini, saat ini tinggal bersama dengan ibu saya di kota yang berbeda. Yang ditanyakan, sudahkah layak secara syariat bagi kakak saya menggugat cerai H dengan pertimbangan utama bahwa H menghiasi hari-harinya dengan dosa ingkar janji atau ingkar atas prasyarat nikah. Catatan tambahan bahwa semua upaya lain untuk menyadarkan H sudah ditempuh. Tayyib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan. Bahwa seseorang di sini kita akan menyinggung pertama bagi seorang yang menikah, kemudian mempunyai anak, lalu bercerai. Maka ketika terjadi perceraian dan sudah ada anak, perceraian ini baik datangnya dari tuntutan istri maupun suami yang menceraikan sang istri, bahwa kewajiban menafkahi anak ada pada ayah kandung. Ini mutlak bahwa ayah kandung itu bila dia masih hidup, maka dia wajib menafkahinya. Ini tanggung jawab yang kelak akan dimintakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan bagi seseorang karena hanya alasan ia telah telah menceraikan istri atas permintaan istri, maka dia tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya. Maka yang demikian ini salah dan tidak benar. Yang kedua, bahwa yang perlu digarisbawahi bahwa seseorang suami yang menikah dengan seorang janda, seorang laki-laki yang menikahi seorang janda yang beranak, maka sungguhnya tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk menafkahi anak itu. Namun bila di dalam persyaratan yang dia tetapkan, janji yang dia tetapkan, bahwa dia bersanggup menafkahi anak
dari istrinya yang akan dia nikahi, maka itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, karena al-muslimu ala syurutihim. Al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan persyaratan atau janji yang telah dia buat. Maka hendaknya dia memenuhi janjinya ini. Nah, bila dia menikahi kemudian tidak sanggup menafkahi, apalagi tidak sanggup menafkahi sang istri atau istri yang dia nikahi bersamaan dengan anak-anaknya, maka ini adalah kedoliman dan suatu dosa, dan yang dia kelak harus bertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia mungkin menang di pengadilan, namun dia tidak akan bisa menang di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini yang harus selalu dipertimbangkan. Maka dia wajib menafkahi anak dari istri dan istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu yang bisa mencukupi kebutuhan pokok dari keluarganya. Dan hendaknya dia memenuhi hak istri dan anak-anak istri tersebut, karena ia telah berjanji. Namun apakah hal ini sudah bisa menjadi alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya? Maka ini kembali pada satu masalah lain, bahwa seorang istri itu kapan dibolehkan menuntut cerai bagi suaminya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, ayyuma imra'atin sa'alat talaqaha min ghairi udri ma lam tarih raihatal jannah. Barang seorang wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya dengan tanpa udzur yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Maknanya mencium bau wangi surga saja tidak, apalagi memasukinya. Artinya ini ada ancaman keras dan termasuk dosa besar bagi seorang wanita meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Kemudian apakah kalau demikian seorang wanita tidak boleh meminta cerai dari suaminya? Maka tidak juga. Bahwa telah banyak riwayat-riwayat dari Nabi yang di situ menunjukkan bahwa sahabiah di zaman Nabi maju menghadap Nabi dan mengatakan alasan-alasan untuk meminta gugat atau menggugat cerai atau khulu, yaitu meminta diceraikan dari suaminya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian keadaan membenarkan dan mengizinkan. Kemudian dari semua peristiwa itu secara global dirangkum, yaitu bahwa alasan-alasan seorang istri dibolehkan meminta cerai dari suaminya yang pertama, bila sang suami telah murtad, itu yang pertama, atau pindah agama, keluar daripada Islamnya, maka secara otomatis pernikahan itu sendiri gugur, batal, dan tidak sah bagi sang istri untuk tetap tinggal bersama suami yang sudah tidak seagama. Yang kedua, yaitu ketika suami meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur. Maka dalam hal ini ada meninggalkan sholat yang rutin terus-menerus semua 5 waktu sholat, atau meninggalkan sholat tertentu. Ada khilaf pada kalangan ulama dalam hal ini. Dalam madzhab Hambali, maka orang meninggalkan sholat dengan sengaja satu sholat saja tanpa ada udzur yang syar'i, seperti lupa atau karena tidak sadar tertidur, itu pun harus diqadha bila waktunya tidak terlalu jauh lewat 3 hari misalnya, pingsannya, tidak sadarnya atau gila, maka itu namanya udzur syar'i. Apabila udzur syar'i ini tidak ada, maka dia wajib. Bila udzur syar'inya tidak terlalu lama, artinya dia pingsan kemudian sadar, maka dia wajib mengqadha meskipun sudah melewatkan 1 hari atau bukan 1 hari atau 1 waktu. Bahkan sebagian ulama mengatakan 1 hari. Hanya kalau sudah lewat 3 hari maka tidak wajib mengqadha. Ada sebagian berpendapat seperti itu. Maka bila tidak ada, artinya dia meninggalkan karena tanpa alasan, maka dihukumi kafir sehingga dia bertobat. Apabila dia terus-menerus meninggalkan sebagian waktu sholatnya, maka dia kafir. Apabila seorang suami telah terjatuh kepada hukum kafir dengan berpegang kepada madzhab Hambali, maka tidak halal bagi sang istri untuk berkumpul dengan sang suami. Maka ini juga seperti hukum pertama, yaitu seperti suami yang keluar daripada agamanya atau murtad, sehingga pernikahannya dengan otomatis batal, sehingga tidak boleh berkumpul.
Namun yang diproses di dalam peraturan negara kita harus tetap ada proses perceraian agar status itu untuk di kemudian pernikahan berikutnya tercatat di dalam catatan sipil KUA. Kemudian masalah ketiga yang membenarkan seorang istri untuk minta cerai dari suaminya bila sang suami suka melakukan perbuatan haram, seperti misalnya mabuk-mabukan. Ini sama sebenarnya dengan sholat, tapi kalau sholat masalahnya lebih besar karena ia terkait dengan kekafiran dan keimanan. Namun dalam perbuatan haram seperti mabuk-mabukan atau berjudi atau berzina, maka perbuatan-perbuatan ini semua termasuk apabila sudah dinasehati dan sudah diancam, namun sang suami tidak menggubris, maka boleh. Bahkan wajib, sebagian ulama mewajibkan bagi sang istri untuk meminta cerai dari suami yang banyak berbuat kemaksiatan yang setelah dinasehati tidak memenuhi atau tidak mau menjalankan nasihat itu. Bahkan setelah diancam akan gugat cerai pun tetap melakukannya, maka dia wajib minta cerai. Karena tidak baik seorang wanita yang thayyibah, salihah, dia berkumpul dengan seorang laki-laki yang ghairu saleh, yang tidak baik. Yang itu akan berpengaruh pula pada pendidikan anaknya nanti. Dan itu yang dihindari. Kemudian alasan lain dibenarkan bagi seorang istri untuk menggugat cerai sang suami, yaitu ketika sang suami bertindak kasar. Dalam pengertian KDRT. Suka memukul, menganiaya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Maka di sini dibolehkan, bukan menjadi keharusan, tapi dibolehkan bagi sang istri bila dia tidak bersabar dengan tindakan sang suami, boleh dia menggugat cerai dan tidak berdosa insyaallah ta'ala. Ini dalam makna karena KDRT, yaitu sikap kasar, kejam, keras dari sang suami. Namun bila bersabar, maka itu lebih baik. Namun bila tidak membahayakan, namun bila KDRT-nya sampai bisa membahayakan nyawanya, maka dia tetap diperintahkan untuk menggugat cerai suaminya. Karena menjaga nyawa, menyelamatkan nyawa juga sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ini. Kemudian termasuk yang menjadi alasan dibolehkan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, yaitu ketika suami tidak menafkahi istri. Atau sang suami tidak adil di dalam menafkahi istri-istrinya. Ketika seorang suami memiliki 2-3 istri atau berpoligami, kemudian dia tidak adil kepada salah satu dari istri-istri tersebut, maka boleh bagi istri yang diperlakukan secara aniaya tanpa ada keridhaan darinya, boleh, bukan wajib, bukan sunnah, boleh mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak memberikan nafkah secara adil kepada dirinya, baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Nah, termasuk di antara tadi masuk dalam kategori ini yaitu ketika sang suami tidak menafkahi istri, malah kadang sebaliknya. Maka yang di sini ini adalah hak bagi istri. Dia boleh mengambil hak itu atau boleh membiarkan, melepaskan haknya. Ketika istri bersabar dan ridho dan mengikhlaskan suami tidak menafkahi dirinya sementara dia punya penghasilan yang bisa menghidupi dirinya, maka ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi sang istri. Karena kesabarannya, keikhlasannya, yaitu mendampingi suami yang memang kebetulan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ekonomi. Namun bila sang istri dia juga tidak punya penghidupan, penghasilan, dan dia merasa kesulitan, apalagi bila sang suami sebenarnya mampu namun tidak mau menafkahi dengan sewajarnya, maka dalam kondisi seperti itu sang istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada sang suaminya. Nah, gugatan cerai ini diajukan kepada suami untuk menceraikan dirinya dengan dia mengembalikan maharnya atau separuh dari maharnya. Itu dalam masalah khulu. Khulu itu berbeda dengan cerai. Karena kalau cerai tolak itu datangnya dari pihak suami. Kalau khulu itu datangnya dari pihak istri. Dan hal yang perlu dicatat bahwa para ulama membedakan masa iddah. Sebagian ulama berpendapat bahwa masa iddah bagi wanita yang khulu itu hanya 1 kali suci dari masa haidnya. Dan kata khulu ini adalah namanya faskhun nikah, pembatalan nikah. Pembatalan nikah ini sehingga seorang suami tidak bisa rujuk, sehingga dikatakan bahwa perceraian yang terjadi karena khulu itu
ini sama dengan cerai talak bain sugro. Soal bain sugro itu artinya tidak bisa dirujuk kecuali dengan pernikahan. Nah, di dalam masa pernikahan pun ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh dinikahi lagi ketika sudah habis masa iddahnya, yaitu 1 kali suci dari haidnya. Itu baru sang suami boleh merujuk dengan pernikahan, dan itu pun atas restu dari sang wanita. Dengan pernikahan yang baru seperti pada pertama kali menikah dahulu. Ada pula yang mengatakan tidak mengapa selama menikah ulang, pokoknya baik di masa iddahnya maupun di luar masa iddahnya boleh merujuk dengan cara menikah ulang. Dan khulu ini tidak dihitung sebagai cerai. Misalnya ada terjadi permintaan cerai dari seorang wanita kepada suaminya, maka itu tidak dihitung sebagai perceraian meskipun terjadi perceraian. Artinya bila kemudian mereka rujuk, mereka belum pernah melakukan perceraian karena kata cerai tidak datang dari pihak suami. Nah, ini diantara. Kemudian satu alasan lain yang dibolehkan bagi seorang wanita untuk menggugat cerai suaminya, yaitu selain hal-hal yang telah tersebut di atas, bila sang istri sudah tidak ada rasa cinta sama sekali terhadap suami, sehingga dia merasa tidak memenuhi hak-hak suami. Dia takut kalau seandainya memaksakan pernikahan akan menanggung dosa besar, yaitu tidak memenuhi hak-hak suami. Ketika diajak oleh suami untuk tidur, dia menolak karena sudah ada keengganan, sudah tidak ada kenyamanan di dalam dirinya. Maka yang demikian ini dibolehkan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai. Seperti ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mencela pada diri suami saya, akhlaknya baik, orangnya baik, namun saya khawatir berbuat dosa, tidak memenuhi hak-haknya, artinya saya sudah tidak ada rasa cinta kepadanya. Maka Nabi SAW membolehkan bagi wanita ini untuk menggugat cerai, dan Nabi pun meminta kepada sang suami, ceraikan dia dengan 1 talak. Kemudian disuruhnya dia mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada wanita ini. Yani wanita ini diperintahkan mengembalikan maharnya atau separuh dari mahar tersebut. Itulah ketentuan. Kecuali sang suami ridho, ikhlas dan memberikan dari maharnya, maka yang demikian itu lebih baik. Demikian ini beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah yang diajukan dalam kesempatan ini. Ada pertanyaan terakhir, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan yang tidak ditentukan harinya, pahalanya seperti 1 harinya puasa, seperti 10 hari berpuasa. Yang ditanyakan di sini, apakah mana ini benar adanya seperti itu, atau itu hanya mengada-ada saja? Baik, saya akan sebutkan hadisnya insyaallah ta'ala. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan tentang hadis ini. Ya, ini dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahrin." Kekasihku, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Puasa 3 hari ini ada penegasan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Karena ada riwayat yang secara khusus menyebutkan tentang hal itu, dan juga ada penyebutan secara umum.
Seperti hadis di atas tadi Abu Hurairah, juga ada riwayat lainnya yang Nabi SAW mengatakan, siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin siyamud dahri. Nah, ini yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Wa ayyamul bid sabihatu thalathata asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, disahihkan oleh Albani, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan puasa 3 hari di setiap bulan sama dengan puasa sepanjang 1 tahun. Dan ayyamul bid yang dikatakan hari-hari putih, hari-hari terang, hari-hari cerah, yaitu pagi hari ke-13 atau tanggal 13, 14 dan 15 Hijriyah. Sebagaimana hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Wa thalathatu ayyamul bid utlika alaihinna dzalika alwasfu li bayadil qamar fi layalihinna. Hari-hari itu disebut dengan ayyamul bid karena ini mencitrakan kondisi malam di hari-hari itu, tanggal 13, 14, 15, yang saat itu bulan sangat terang sekali, malam sangat terang sekali. Nah, ini ada riwayat tadi dari Nabi SAW tentang keutamaan berpuasa di 3 hari ini. Maka secara umum juga Syekh bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam fatwanya pula bahwa puasa 3 hari itu tidak mengharuskan di ayyamul bid saja. Berdasarkan keumuman pernyataan Nabi SAW bahwa puasa 3 hari setiap bulan seperti puasa sepanjang tahun. Maka mengisyaratkan bahwa ini adalah puasa di setiap bulan 3 hari, yang nilainya puasa 1 harinya seperti 10 hari, karena bersandar kepada hadis Nabi SAW, al-hasanatu bi'ashri amthaliha, bahwa satu amal kebaikan itu akan dibalasi dengan 10 kali yang semisalnya. Maka orang yang berpuasa 3 hari seumpama berpuasa 10 hari. Dan bila dalam 1 bulan dia berpuasa 3 hari, maka seumpama dia berpuasa 1 bulan penuh, yaitu 30 hari. Sehingga bila mana dia menjaga puasa setiap bulan itu 3 hari, maka sepanjang tahunnya, maka ibaratnya dia berpuasa sepanjang 1 tahun tersebut. Demikian ini jawaban yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Yang benar hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan yang salah adalah dari kedangkalan ilmu saya, dari kebodohan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.